pada tanggal 14 Agustus 1945. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwish, dan Herul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Nur Lela sukanya berlagu mambo caca hati. Scientists, British and American, have made the atomic bomb at last. The first one was dropped on a Japanese city this morning. It was designed for a detonation. Barusan saya mendengar berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti Indonesia dalam kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Benar, seperti kata Bung Karno. Tetapi proklamasi kemerdekaan jangan sampai diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, sobat? Karena PPKI adalah pada bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk sepakat agar tidak menerima hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Bung Syahrir benar. Kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua minta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan dengan Jepang. Cepat sekali. Kalau begitu, Bung Wikana dan Bung Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan pemuda lain untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945. Syahrir, Herul Saleh, Wikana, dan Darwish tiba di kediaman Soekarno sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Ada maksud apa kedatangan kalian ke sini? Silakan masuk. Ada maksud apa kedatangan saudara kemarin? Saya mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, kami dari golongan para pemuda mengadakan rapat tadi siang, dan hasilnya semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan. Bung, ini sudah saatnya untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa. Jepang sudah mengambil keputusan untuk memerdekakan Indonesia, dan besok tanggal 16 Agustus PPKI bersidang membicarakan kemerdekaan. Memangnya ada apa? Anda pikir memproklamasikan kemerdekaan semudah membalik telapak tangan Anda sendiri? Tidak. Semua butuh proses, Bung. Kita tidak bisa seenaknya saja bertindak tanpa membicarakannya kepada anggota PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang, dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Kita seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang mengatur kemerdekaan Indonesia. Lihat kan Darwish, Bung Karno dan Bung Hatta tidak mungkin menerima usulan tersebut. Diam kau. Apa kau tidak ingin kita merdeka secepatnya? Benar juga katamu. Tapi Bung, ini adalah saat yang tepat untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah kalah, tak ada lagi menguasai negara ini. Kenapa harus menunggu? Banyak rakyat-rakyat di luar sana yang masih menderita. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan saat ini.
Jika kalian tetap pada pendirian kalian, maka saya persilahkan kalian mencari tokoh yang lain. Baiklah, kalau itu pendirian Anda, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang jelas, kami akan berusaha untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jika Bung Karno tidak mengumumkan malam ini juga, akan berakibat terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran besok. Ini batang leherku. Seret aku ke pojok sana dan potong sekarang juga. Kau tak perlu menunggu hingga esok hari. Baiklah, berikan kami waktu untuk berunding. Kalau begitu, kami mohon undur diri. Akhirnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan kita bahas lagi pada persidangan PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda dan pikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana semua akan berantakan. Baiklah Bu, berarti kita semua telah sepakat. Tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 00, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jepang sudah menyerah. Kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan. Benar, kalau terlalu lama menunggu, nanti kemerdekaan kita dianggap hadiah dari Jepang. Tetapi Bung Karno dan Bung Hatta masih ingin menunggu sidang PPKI. Itu terlalu berisiko. Kita harus meyakinkan mereka. Kalau perlu, kita bawa mereka keluar dari Jakarta agar Jepang tidak dapat memengaruhi mereka. Kemana kita akan membawa mereka? Ke Rengas Dengklok. Tempat itu cukup aman dan jauh dari penguasaan Jepang. Tujuan kita bukan mencelakai Bung Karno dan Bung Hatta, tetapi mendesak agar proklamasi dilakukan secepatnya. Betul. Ini demi kemerdekaan Indonesia. Rakyat sudah menunggu. Kalau begitu, kita berangkat malam ini juga. Setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Bung Karno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Buat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari pengaruh atau ancaman bentrok rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8.00 pagi. Ada maksud apa Bung Subarjo datang kemari? Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, tapi saya juga tidak tahu. Mana mereka sekarang? Dan aku akan menjamin keselamatan mereka saat kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 lambat-lambatnya pukul 12. Baiklah kalau begitu. Saya pegang janji Anda. Kalau begitu, mari kita ke Rengas Dengklok. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, pergilah Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Silakan duduk. Saudara-saudara, saya datang ke sini untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta untuk kembali ke Jakarta. Kami tidak akan membiarkan mereka kembali sebelum ada jaminan proklamasi dilaksanakan secepatnya. Kami khawatir, Bu, bahwa saja golongan tua seperti kalian dapat terpengaruh oleh Jepang. Saya mengerti kekhawatiran kalian, tetapi percayalah,
proklamasi akan dilakukan besok tanggal 17 1945. Kamu bisa menjamin itu? Saya bertaruh nyawa sendiri jika proklamasi tidak dilaksanakan besok. Kalau begitu, apakah Bung Hatta dan Bung Karno siap memproklamasikan kemerdekaan? Ya, semua persiapan pelaksanaan sudah direncanakan malam ini di Jakarta. Baiklah, karena ada jaminan dari Bung Soekarno, kami setuju membawa Bung Karno dan Bung Hatta kembali. Semoga saja besok benar-benar menjadi hari kemerdekaan Indonesia. Amin, demi Indonesia merdeka. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23.00, rombongan tiba di Jakarta. Gimana cara kita membicarakan tentang naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahas kajian hari sudah malam, dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita sudah membicarakan rencana proklamasi. Saya mempunyai ide, sebaiknya kita meminjam rumah perwira Jepang, yaitu Laksamana Maeda. Sebaiknya kita berdiskusi. Silakan masuk Bapak-bapak. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita merumuskan teks proklamasi di rumah seorang Laksamana Jepang? Tenanglah, silakan masuk. Saya akan menjamin keselamatan Anda selama di dalam rumah saya. Setelah peserta rapat berbuka puasa, sholat maghrib, dan ibadah lainnya, kemudian para peserta rapat langsung memulai rapatnya. Kita harus menyusun teks proklamasi malam ini juga. Kalimatnya harus singkat, jelas, dan mewakili seluruh bangsa Indonesia. Saya usulkan pembukaan berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagus, kalimat itu tegas dan sederhana. Bagaimana dengan pemindahan kekuasaan? Kita tambahkan, hal-hal yang memindai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang singkat-singkatnya. Berita kemerdekaan harus segera disebarkan setelah proklamasi dibacakan. Benar, dunia harus tahu Indonesia sudah merdeka. Teks proklamasi sudah selesai. Sekarang tinggal menentukan siapa yang akan menandatanganinya. Sebaiknya ditandatangani oleh anggota PPKI agar mewakili bangsa Indonesia. Saya tidak setuju. Mengapa? PPKI dibentuk oleh Jepang. Kalau semua anggota PPKI menandatangani, kemerdekaan kita bisa dianggap hadiah Jepang. Benar, proklamasi harus lahir dari kehendak rakyat Indonesia sendiri. Tapi kita perlu menunjukkan persatuan bangsa. Persatuan tidak harus lewat PPKI. Rakyat ingin kemerdekaan yang murni. Lalu, bagaimana usul kalian? Kami mengusulkan cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia. Ya, itu tepat dan lebih kuat maknanya. Baiklah, demi Indonesia merdeka, kami setuju. Kami akan mendatangani atas nama bangsa Indonesia. Tolong ketikkan mas baik. Baik, Bu. Tidak silakan. Setelah selesai, berita proklamasi akan segera kami sebarkan. Merdeka! Alhamdulillah, akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Makasih ya Bu, sudah menemani di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini.
Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah. Besok akan dilaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Suprapto. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana jika ibu saja yang menjahit benderanya? Tapi ibu tidak punya kain Pak, yang ada hanya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting, kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah Pak. Oh iya, ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Bendera pusaka, Sang Saka, yang warnanya warna merah putih, menjadi Sang Saka Merah Putih. Baiklah Pak. Ya sudah, Bapak bersiap sana, menyusun pidato yang akan Bapak bacakan nanti. Baiklah. Terima kasih. Tolong Anda kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa. Siap Bu, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. So dan Latif, kemarilah. Jaga baik-baik bendera ini. Siap Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Semuanya akhirnya telah selesai. Kerja Rodi, tanam paksa, Romusa, kekerasan, adu domba, penyiksaan, kelaparan dan trauma. Akhirnya menghilang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Hormat, gerak.
Life blooms like a flower far away, all by the road, waiting for the one to find a way back home. Rain falls 1,000 times, no footprints have come and go. You who once went by, where will you belong? I feel your sigh and breath in the last blow of wind. The gift for the story on the last page is not the end. Life blooms like a flower far away, all by the road, waiting for the one to find a way back home. Time flows across the world, there is always